Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana, kelas IP 4A NIM 10564110229, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam arti adanya perdagangan bebas yang terintegrasi dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk kerjasama regional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di daerah Asia Tenggara. Dalam perjalanan terdapat 3 pilar rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN, yaitu ASEAN Social Culture Community atau ASCC, ASEAN Security Community atau ASC, dan ASEAN Economic Community yang sering disebut dengan MEA atau Masyarakat Ekonomi Sosial, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Latar belakang terbentuknya MEA. MEA terjadi dalam konferensi tingkat tinggi yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam konferensi tingkat tinggi tersebut terbentuknya suatu vision 2020, yaitu sebuah visi utama yang bersama-sama akan dijalankan pada 2020. Tujuan Vision 2020 adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai daerah dengan pembangunan ekonomi yang merata. Awalnya, aktivitas MEA akan dijalankan pada tahun 2020. Akan tetapi, rencana tersebut dipercepat 5 tahun lebih awal agar dapat meningkatkan daya saing ASEAN agar bisa menyaingi pasar global, khususnya China dan India, dalam menarik investasi asing. Keputusan dalam mempercepat aktivitas MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas. Kesepakatan ini dikenal dengan nama Deklarasi Cebu. Untuk mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi ASEAN dilakukan dengan meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi dasar komitmen negara anggota dilakukan lewat penandatanganan ASEAN Charter pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-13 pada 20 November 2007 bersamaan dengan Piagam ASEAN Blueprint MEA yang merupakan panduan dan jadwal strategis waktu dengan tahapan pencapaian yang disepakati. Tujuan MEA yaitu menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang menjadi arus barang dan jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas. Penanaman modal untuk meningkatkan lapangan kerja dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh MEA terhadap Indonesia yaitu membuka arus perdagangan barang dan jasa dan juga pasar tenaga kerja profesional, contohnya dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain, sehingga peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan dan profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitupun sebaliknya, tenaga kerja Indonesia
juga mempunyai peluang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini membuktikan kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan untuk mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Beberapa hal yang dapat menjadi kerjasama di antara beberapa anggota ASEAN, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, konsultasi lebih mendalam mengenai kebijakan ekonomi, peningkatan infrastruktur, pengembangan transaksi ekonomi melalui e-ASEAN, mempromosikan sumber-sumber yang ada di wilayah masing-masing, meningkatkan peran sektor swasta. Keuntungan MEA di Indonesia dengan negara ASEAN yaitu dapat membentuk suatu negara yang dapat dengan mudah menjual barang dan jasa ke negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di Asia Tenggara. MEA juga dapat membuka peluang bagi usaha kecil menjadi berkembang. Persiapan Indonesia menghadapi MEA yaitu 1. Penguatan daya saing ekonomi, program ACI atau Aku Cinta Indonesia, penguatan sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, perbaikan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan reformasi kelembagaan dan pemerintah. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.